Video kali ini kita coba terangkan tentang masalah tombol-tombol dari audiometer Audiolight ini. Ini dalam medical check up itu paling tidak pemeriksaan standar audiometri, yaitu AC, BC, dan masking. Biasanya masking jarang sekali digunakan karena memang rata-rata sih secara umum penggunaannya hanya pemeriksaan AC, air conduction, dan BC, bone conduction. Ini audiometer termasuk audiometer hybrid diagnostik plus karena kalau yang diagnostik biasa itu kan ACBC masking biasanya cukup pemeriksaan seperti itu. Kalau ini disebut diagnostik plus karena memang dia memiliki fasilitas tambahan, yaitu seperti pemeriksaan pure tone, speech, audiometri, dan tone decay test. Jadi ini lebih lah gitu. Tapi untuk pemeriksaan medical check up audiometer ini sudah, kalau saya pikir sih feature-nya udah lebih banget, udah banyak gitu. Jadi karena pemeriksaan medical check up tuh ya biasanya screening itu hanya AC saja. Sementara ini bisa ditambahkan BC dan masking. Ini sudah cukup lah. Jadi untuk tombol-tombol di pemeriksaan audiometri ini sebetulnya hanya sedikit ya, di antara sekian banyak tombol. Saya kira jangan terlalu dipusingkan dengan tombolnya. Kita hanya lihat tombol daripada desibel ya, kekerasan, intensity ini naik, ini turun, plus naik, negatif turun. Ini frekuensi, plus naik, negatif turun. Dan apa yang sebelah sini untuk masking ya, pemrosesan masking. Kemudian tombol ini ada kanan, ada L kiri, ada R right kanan. Ini tinggal pilih telinga mana yang digunakan. Kemudian di sini ada mode AC, BC, FF ya. Mode AC, BC, FF. Jadi AC itu ya untuk air conduction, medianya adalah headphone ini. Kemudian di atasnya ada BC, bone conduction, medianya ini adalah bone oscillator. Kemudian FF itu ya pre-filled ya, pemeriksaan audiometri untuk anak-anak biasanya. Di sini ada outputnya, di bagian output di sini FF, di output FF dikeluarkan melalui amplifier, di amplifier ke speaker samping kiri kanan. Jadi pemeriksaan di apa istilahnya, dalam sebuah ruangan gitu ya, lapangan lah ibaratnya. Jadi itu pemeriksaan anak-anak. Kalau anak-anak diperiksa dengan menggunakan handphone ini ya kurang dimengerti. Biasanya anak-anak sambil bermain, kemudian dites audiometri, bagaimana respon telinga kanan kirinya. Jadi anak-anak tanpa disadari dia diajak main padahal dia sedang dites gitu. Kemudian di sini ada model stimulusnya, model apa suaranya. Ada tune, ada variable. Kalau tune tuh continue ya, jadi suara tut gitu. Kalau yang warble tuh bergoyang tut seperti itu ya. Jadi biasanya digunakan kalau warble itu digunakan untuk pre-filled audiometri. Kalau yang tune digunakan untuk ke audiometri biasa, itu yang dewasa lah. Kemudian ini talk over, kita berbicara, jadi makanya ini feedback. Jadi dari sini mikrofon, di sini jadi kita bisa berbicara kepada pasien bagaimana instruksi kita dalam pemeriksaan. Ini gunakan aja talk over untuk berbicara. Pulse itu periodik ya suaranya. Ketika kita pijit ini dia suaranya tut seperti pulsa gitu ya, periodik. Nah kalau yang step, jadi kalau yang sapul ini nyala, kalau yang step tidak nyala. Kemudian invert ini digunakan. Invert itu ketika nyala dia akan, ketika kita pijit stimulus dia bunyi terus, kemudian kita lepas lagi hilangin dia mati. Atau kita invert pakai pulse ya, kita cukup sekali tuh dia bunyi sendiri. Nah gitu, kita sebetulnya jadi tidak terlalu capek gitu. Tapi biasanya selera operator lah, biasanya ingin menggunakan ya manual aja atau pakai invert. Biasanya sih ya rata-rata di antara pemeriksa itu biasanya manual tut gitu ya pemeriksaannya. Jadi jangan sekali segitu, jadi harus periodik lah supaya dia mengenal dulu suaranya kan. Kemudian ini frekuensi naik turun, pemeriksaan awal tuh di frekuensi 1000, input talkback, dan ini ada beberapa tes. Ini pijitnya di sini ada speech, ada TDT, ada tone decay, kemudian pure tone lagi. Dan di sini ada masking, kita nyalakan masking. Ada masking itu suara angin ya, white noise, narrow band noise, sama speech noise. Jadi kita pilih
ini mau yang mana. Biasanya sih penggunaan masking itu untuk mengelabui telinga yang normal itu ya dengan cara yang white noise. Itu white noise itu menggunakan frekuensi secara universal, jadi suara yang lebih umum lah gitu, jadi lebar frekuensinya. Biasanya sih makanya digunakan white noise. Ini untuk itunya apa, kekerasan noise-nya itu, desisnya. Jadi saya coba terangkan nanti setelah di bagian video selanjutnya bagaimana untuk pemeriksaan audiometri ini untuk medical check up. Jadi nanti tadi saya katakan ini masking, kalau mau matiin tinggal ditekan agak lama dia mati ya. Dan tombol-tombol yang lain saya kira jangan terlalu diperhatikan. Dan ada sini tombol yang plus 20 untuk penambahan 20 aja desibel dari intensitasnya. Jadi ketika kita pijit ini dia bunyi dengan tambahan 20 desibel dari 40 ke 60 gitu. Seperti itu untuk pengenalan tombol. Selanjutnya adalah video pemeriksaan audiometri.